Dan juga kedua istri saya, Hajah Dea Mardianti SHMH dan juga Hajah Rizka Junita SHMKN beserta putri-putri saya, juga putra saya yang saat ini hadir di sini. Semoga Allah meluhurkan wibawa derajatnya di pandangan manusia baik pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang paling saya muliakan, ayah saya Haji Raden Saifullah bin Raden Cosudanco, juga ibunda saya Hajah Ia Maryam binti Raden Niki bin Imsari, dan juga para guru-guru saya yang hadir dari mulai mendidik saya dari tingkat awal sampai perguruan tinggi. Juga rekan-rekan saya di sekolah, mau itu di tingkat dasar, baik pun di S1, S2, di Magister Hukum. Alhamdulillah sebagian hadir juga di sini, terutama rekan-rekan saya seangkatan di Magister Hukum Universitas Galuh. Dan juga rekan-rekan saya di Magister Administrasi Negara. Kebetulan saya juga mengambil sekolah S2 di Administrasi Negara di STIA. Hanya kami belum masuk, baru sudah menjadi resmi menjadi mahasiswa. Dan juga para pengagung Salako atau Salacau Tungu Rahayu, para ketua majelis tinggi, para pati, para mahapati, para adipati, para senapati, para narpati, para tumenggung, para demang, berikut para pengagung yang lainnya. Yang saya hormati dan yang saya banggakan atas kerjasama daripada pengagung Cagar Budaya Salacau Tungu Rahayu, semua ini bisa terlaksana dengan baik. Baik pun itu para adipati yang ada di Pulau Jawa, baik pun yang ada di luar negeri. Terutama hari ini yang saya sampaikan kebanggaan, kehormatan para datu-datu yang ada di Kuala Lumpur. Begitu juga rekan-rekan saya, keluarga saya yang ada di Den Haag, baik pun yang ada di Amerika, baik pun yang ada di Timur Tengah, baik pun di Rusia, baik pun di negara-negara lain yang pada saat ini semuanya menyaksikan prosesi acara ini. Salam sejahtera bagi semuanya. Semoga kedamaian, kesejahteraan dilimpah curahkan kepada semua yang ada di luar wilayah ini, terutama yang ada di luar negeri. Saudara-saudara, juga saya banggakan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintahan negara Republik Indonesia bahwa di tahun ini saya dipercaya dengan pengajuan yang sudah di ACC, sehingga kami mendapatkan beberapa SK Menkumham. Di antaranya Lembaga Dharma Siliwangi Nusantara yang berkantor di Jalan Wijaya nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta, dan juga Lembaga Tritunggal Sakti. Itu juga alhamdulillah SK Menkumhamnya sudah diterima. Dan juga Laupum, yang saya Laupum bersama Dr. Dadang SHMH, yang saya banggakan beliau itu hadir dari Surabaya sebagai rekan saya dalam advokasi hukum. Dan juga alhamdulillah saya juga mendapatkan sertifikasi berikut advokasi hukum dan tata negara. Alhamdulillah saya juga ucapkan Kementerian Bagian Merek, Dirjen Permerekan di Kemenkumham, alhamdulillah juga logo mahkota Cagar Budaya Salacau Tungu Rahayu sudah mendapatkan hak paten. Itu juga menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi saya atas izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Juga tamu yang paling khusus diantaranya para satria-satria yang saat ini mau bertandang di kancah perpolitikan dari berbagai partai, dari berbagai perwakilan,
ada di partai-partai tentu bapak-bapak semua yang hadir di sini, ada yang calon anggota DPR RI dari PKB, dari PDIP, juga dari dari partai-partai yang lain, terutama Partai Umat juga ada, juga calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten dari berbagai partai, ada yang di kota, ada yang di Cirebon, ada yang di Sumedang. Jadi para pengagung Salacau turut serta berkontribusi dalam rangka turut serta ikut kontestasi politik di negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah melimpah curahkan dan mengabulkan segala hajat dan niat perjuangan para satria-satria yang saat ini sedang mau masuk ke medan perang untuk pertarungan di kancah politik lokal maupun tingkat nasional. Tetapi dalam hal ini tentu ada banyak pertanyaan, kenapa di Salacau ini banyak logo partai politik yang mengucapkan selamat, baik pun organisasi-organisasi. Saya akan jelaskan bahwa Salacau itu adalah lembaga cagar budaya yang sifatnya independen. Dan kami di sini menjunjung tinggi keanekaragaman budaya dan menghormati berbagai kultur, tujuan ataupun budaya masing-masing berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda bangsa, berbeda-beda bahasa, berbeda-beda suku, berbeda-beda organisasi, berbeda-beda jalan partai politik, berbeda-beda dalam kehidupan berusaha ataupun bertani. Salacau adalah rumah bersama. Dan saya hanya meminta kepada para satria yang saat ini mempersiapkan untuk menjadi calon legislatif, baik pun itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, baik pun di tingkat pusat, saya minta ketika nanti di dalam perjuangan junjung tinggi martabat kehormatan, jangan menghalalkan segala cara. Tunjukkan kepiawaian dalam mengelola langkah-langkah strategi politik. Tidak boleh memburukan atau bikin pencemaran lawan-lawan politik dengan hal-hal yang tidak baik. Jadilah satria yang nyatria. Tunjukkan bahwa diri masing-masing itu layak untuk menjadi pemimpin dan layak untuk dipilih. Jangan ada politik pembusukan. Kalau politik identitas, bagi saya setuju. Saya sebagai ahli hukum tata negara yang mendapat sertifikasi hukum, advokasi hukum tata negara, saya mengkaji apa itu politik identitas. Setiap manusia itu memiliki identitas. Minimal KTP itu adalah identitas. Minimal kedua adalah pendidikan, itu juga identitas. Terus juga tentang bahasa, itu juga identitas. Identitas misalkan warga Jawa, bahasa Jawa, itulah identitasnya. Identitas S1 dia ngambil hukum, oh berarti identitasnya SH. Bidang ekonomi identitasnya sarjana ekonomi. Terus identitas agama, oh ini orang Islam, ini Nasrani, ini Katolik, itu adalah identitas. Yang saya minta jangan sampai melakukan politik pembusukan. Itu saja. Tapi tunjukkan satria-satria yang nyatria, yang mampu mengolah, menunjukkan kelayakan bahwa masyarakat pantas untuk memilih saya. Seperti itu. Setiap calon satria harus memiliki jiwa-jiwa yang satria, yang melakukan dedikasi dalam rangka melakukan langkah-langkah politik. Saya pada saat ini mungkin akan lebih
banyak membicarakan terkait berpolitik. Bukan berarti saya menurut A, B, tapi yang saya inginkan, karena tahun ini adalah persiapan politik yang betul-betul sedang terjadi goncang di negara Indonesia. Satu sama lain tidak bisa saling percaya, satu sama lain mencurigai. Itu yang terjadi saat ini. Hingga masyarakat bingung kepada siapa harus berlindung. Kadang pro ke sini, oh ini kubunya partai ini, kubunya caleg ini, kubunya caleg ini. Akhirnya banyak wilayah-wilayah yang tidak memiliki kedamaian. Jadi saya tegaskan bahwa Salacau adalah rumah kebinekaan. Siapapun orang yang bertarung dengan latar belakang partai apapun, silakan. Bagi saya sebagai ketua cagar budaya dan atas nama institusi mempersilahkan, bertarunglah dengan baik. Hanya satu, jangan melakukan politik pembusukan dengan sesama rekan. Mau itu rekan sedapil, rekan separtai, dan juga rekan se-kabupaten maupun se-Indonesia. Itu yang saya minta. Jadi lakukanlah diplomasi politik. Kebetulan saya ini S1 saya ini ngambil Al-Ahwalu Sahsiyah. Jadi hukum siasah. Jadi mengerti siasah-siasah yang bardatun warodun gopur itu seperti apa. Politik-politik yang harus dilakukan yang akan membawa kedamaian, perdamaian itu harus seperti apa. Dan di dalam Al-Quran pun Allah mencontohkan. Berpolitik itu sudah diajarkan contoh ke Nabi Idris alaihissalam. Di sini banyak tokoh alim ulama. Tentu akan mengetahui sejarah Nabi Idris alaihissalam. Ketika beliau ingin tahu surga dan setelah di surga tidak mau kembali. Mungkin ini kalau dijabarkan akan luas. Dan di dalam berpolitik, di dalam siasah, di dalam ilmu akademik itu pun ada ilmu siasah. Di dalam Al-Quran pun contoh paling mudah. Cari tahu sejarah Nabi Idris itu dalam melakukan siasah itu terhadap malaikat. Apalagi kita terhadap manusia-manusia. Masih banyak langkah-langkah strategi yang lebih baik untuk dikembangkan dan untuk ditunjukkan kepada semuanya. Kedua, ketika pada saatnya nanti di dalam pertarungan politik, saya minta yang kalah baik pun yang menang, mari kita kembali ke Salacau. Yang menang ulah nepak dada bali sombong bedegong adigung adiguna. Sabab itu ujian pertama anu bakal nepikeun ka surga jeung neraka. Nu eleh ulah cerik balilihan bahwa kekalahan adalah kesuksesan yang tertunda. Ayo datang ke Salacau, urang evaluasi. Kenapa di dalam bertarung bisa kalah? Yang menang ayo datang ke Salacau lagi, kembali ke rumah. Kita melakukan syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saat memimpin nanti tidak masuk ke jalan kedoliman yang membawa kemadaratan dunia maupun di akhirat. Sejarah mencatat hari ini banyak pejabat-pejabat yang berakhir di teralis besi. Dunia saja sudah kelihatan, apalagi nanti di akhirat. Karena ad-dunya mir'atun akhirah. Bahwa dunia itu cerminan daripada akhirat. Beda dengan pahlawan terdahulu. Yang dulu-dulu di penjara dulu baru jadi pejabat. Saat ini jadi pejabat dulu baru masuk penjara. Itu karena gegabah, salah langkah dalam melakukan tatanan strategi politik dan kebijakan. Dan saya juga bahwa di dalam Al-Quran itu saya menemukan 3 ayat di dalam 3 surah yang memerintahkan manusia seutuhnya
dari mulai awal adanya dunia sampai akhir dunia, Allah memerintahkan 3 ayat di dalam 3 surah yang maknanya sama. Di antaranya satu ayat akan saya jelaskan dari surah Al-Maidah ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hai jalma-jalma yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin yang memiliki kekuasaan saat ini. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, maka pelajarilah perintah Allah. 3 ayat ada di dalam 3 surah di dalam Al-Quran. Dan 1 ayat saya katakan di surah Al-Maidah ayat 59. Yang lainnya silahkan, itu menjadi PR. Agar berpikir, kalau saya semua yang bicara nanti ke rumah tidak berpikir. Akhirnya karena tidak mau mikir, lahirlah kebodohan. Maka di dalam surat itu pun saya hanya baca separuh. Itu juga untuk berpikir. Karena ayat tersebut dari dahulu sampai sekarang menjadi perdebatan. Menurut ini pemimpin yang harus diikuti ini versi zaman sana Abu Bakar. Ini Utsman, ini Ali. Maka lahirlah Sunni. Akhirnya Abu Bakar baipun, Umar baipun, Ali pun mati dibunuh. Bukan oleh musuhnya, tapi dengan kolega yang hanya salah pendapat, yang perebut kebenaran. Jadi saya sebagai ahli hukum tata negara yang belajar dari ahli hukum tata negara, saya magister hukum tata negara, mempelajari berbagai macam referensi terkait ayat tersebut. Tapi ayat tersebut menunjukkan, menurut saya, menunjukkan terhadap institusi. Tidak menunjukkan terhadap personal. Karena di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada tambahan wa ulil amri presiden, wa ulil amri hilafah, wa ulil amri raja, wa ulil amri bupati, gubernur, atau misalkan wa ulil amri Pak Jokowi, wa ulil amri Muhammad SAW, wa ulil amri Trump. Tidak ada. Ayat tersebut menunjukkan terhadap institusi. Artinya ketika bicara institusi, siapapun orangnya yang menjadi presiden itulah adalah pemimpin kita. Tetapi di dalam institusi itu orangnya berganti-ganti. Misalkan Presiden Republik Indonesia dari zaman Insinyur Soekarno sampai hari ini tidak berubah. Namanya institusinya Presiden Republik Indonesia. Siapakah yang berubah? Seorang presiden. Ada Bung Karno, ada Pak Harto, ada B.J. Habibie, ada Abdurrahman Wahid, ada Ibu Megawati, ada Pak Susilo Bambang Yudhoyono, ada juga Pak Hadi Joko Widodo saat ini. Seorang presidennya berubah-ubah, hanya dipilih 5 tahun sekali. Tapi Al-Quran yang saya pelajari dengan dikolaborasikan dengan hukum tata negara secara praktisi akademisi menunjukkan bahwa ayat tersebut terhadap institusinya, bukan terhadap personal orangnya. Jadi yang harus ditaati itu adalah institusi. Bahwa salah jauh, saya tegaskan, salah jauh paksunnya terhadap institusi. Siapapun yang menjadi pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia, bahwa saya tegaskan, cagar budaya salah jauh akan patsun terhadap institusi. Artinya patsun akan manut. Jangan sampai di kemudian hari ada orang-orang mengatakan, wah Sultan ini kayak kutu loncat. Hari ini presidennya ini kok ke sini, hari ini presidennya ini ke sini. Saya ini patsun mengajak salah jauh, patsun terhadap institusi. Terlepas siapapun orangnya. Itu harus jelas. Salah jauh itu patsunnya terhadap institusi dan ketetapan hukum.
terlepas siapapun orangnya. Itu harus dipahami. Nah, selanjutnya di dalam langkah-langkah strategi politik, kembali ke tadi, manakala sudah terjadi pertarungan di dunia politik nanti, saya minta lakukan langkah-langkah, jangan terbawa arus dengan emosi, karena pada dasarnya musuh utama adalah nafsu, musuh nomor 2 adalah keluarga kita, yang lainnya itu nomor sekian. Karena ada kalimat juga dalam kewajiban kita, ku anfusikum wa ahlikum. Cukupi jaga diri pribadi dan keluarga, kehormatannya dunia dan akhiratnya. Tetapi kalau perilaku di dunianya baik, di akhiratnya pun insya Allah, karena ada ayat yang tadi gitu. Jadi bahwa ad-dunya mir'atun akhirah itu bagian cerminan. Kalau di dunianya garong dicaci maki oleh orang karena perilakunya, ya di dunia juga tidak akan jauh. Kalau bicara ad-dunya mir'atun akhirah, tetapi kadangkala cermin itu yang kanan jadi kiri. Coba bapak-bapak kalau bercermin teliti, kalau berdiri bercermin, kanan itu menjadi kiri. Ada kalanya juga seperti itu. Nah, ini yang saya inginkan kepada keluarga dan juga kepada calon-calon para satria-satria yang akan bertarung. Saya minta, tunjukkanlah suri tauladan yang baik. Rasulullah bersabda, dilalatul hal au min dilalatil makom. Contoh ku pagawean, ku pekerjaan, dengan perilaku itu lebih utama dengan kata-kata. Dan harus tahu bahwa para calon satria ini menghadapi berbagai macam unsur. Ada unsur yang pintar, ada unsur yang bodoh, ada unsur penguasa. Ini 3 unsur ini saya akan memberikan tip kepada semuanya. Menghadapi orang bodoh lebih baik diam. Karena salah satu imam di antara imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hambali, Imam Hanafi, salah satunya berkata, aku ini mampu mengalahkan 10 orang pintar, tapi aku akan kalah dengan 1 orang yang bodoh dan jahil. Jadi kita ini ketika menghadapi orang bodoh, jangan lakukan argumen-argumen atas yang tidak mereka ngerti. Lebih baik diam, karena 1 orang bodoh bisa mengalahkan 10 orang pintar. Kenapa saya mengatakan demikian? Contoh, kalau kita memberi penjelasan nasihat kepada orang bodoh daripada ngerti, karena merasa dihina malah nyebut bodoh, mudah. Gitu. Maka dalam langkah-langkah strategi politik, saya minta ketika berhadapan dengan orang bodoh jahil, lebih baik diam. Lakukanlah dilalatul hal, jadi perilaku yang baik. Dengan apa? Dengan contoh perilaku yang baik itu yang paling utama, as-sodaqotun jariyatun. Jadi sodakoh jariyah lebih utama, bisa nutup 1000 lawang kagorengan, bisa muka lawang 1000 kahadean. Jadi ngalawan jelema bodoh mah jawabna ku sodaqotun jariyatun. Dan lebih banyak diam, tapi perilaku lebih banyak diutamakan. Nah, menghadapi para penguasa harus bagaimana? Karena ingat, 1000 kebenaran akan kalah dengan 1 kekuasaan. Itu bahasa salah satu imam yang saya sebut. Boleh, saya kalau nyebut imamnya si A di kitabnya saya ini bukan kiai. Khawatir nanti salah. Terus dianggap bahwa ini sultan penistaan agama dan pembohongan publik, saya seperti itu. Saya ini orang hukum, tentu saya sangat berhati-hati di dalam bicara. Makanya cari sendiri dari imam yang mana yang bicara seperti itu. Silakan kitab-kitabnya, saya percaya kiai-kiai ini tahu. Jadi 1000 kebenaran akan kalah dengan 1 kekuasaan. Seperti apa yang harus dilakukan oleh para satria ketika melawan 1 kekuasaan? Pelajarilah hukum yang baik dan benar.
berargumentasi hukum harus betul-betul berbagai referensi dipersiapkan. Itu dalam rangka melawan penguasa. Karena tertingginya di dunia ini adalah hukum. Hukum adalah panglima. Itu ketika melawan penguasa. Karena 1000 kebenaran akan kalah dengan 1 kekuasaan. Jadi bagaimana para putra-putra Salacau yang mau bertarung di dunia politik maupun di dunia strategi, saya memberikan tip papagah amanat. Karena datang ke Salacau ini namanya pasir kolotok. Ari pasir kolotok teh kudu ngolotok pengetahuan. Dari sisi akademik, dari sisi sejarah, dari sisi budaya, hubungan diplomatik, hubungan diplomasi, kolaborasi harus paham. Bagaimana cara melakukan kolaborasi agar kita menemukan kebenaran dan kemenangan, tapi yang menunjukkan jalan kebaikan, ya rahmatan lil alamin. Bagaimana kita juga melakukan diplomasi untuk menyampaikan pembicaraan-pembicaraan yang baik dan benar, agar masyarakat dan pendengar mampu mengerti persoalan. Maka saya memberikan tip doa Nabi Musa yang saya baca tadi. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qaul. Itu tip amanat doa, mengikuti caranya Nabi Isa ketika mau berdebat dengan Fir'aun. Di sini saya akan memberikan tip. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya di sini hari ini duduk sebagai raja, sebagai pelestari cagar budaya. Artinya saya di sini harus menjadi bapak. Walaupun di antara bapak-bapak ibu secara usia, pengetahuan, keilmuan lebih tinggi dari saya. Itu bahkan itu tidak zaman, hari ini tidak relevan. Tapi saya di sini merasa bahwa bapak-bapak yang hadir, karena saya sebagai trust atau yang melestarikan sejarah budaya, maka saya duduk sebagai bapak, sebagai raja dahulu federasi dalam rangka membimbing, mengaping, mengatik, mendidik rakyatnya supaya lahirnya Siliwangi. Sili Asi, Sili Asah, Sili Asuh, Siliwangi. Jadi Sili Asah, Sili Asuh, Siliwangi itu lamun dikolaborasikan jeung Al-Quran itu rahmatan lil alamin, lakum dinukum waliyadi. Bahwa kita menyayangi orang itu jangan berpilah-pilah, dan di dalam kehidupan beragama pun harus tetap menjaga budaya beragama. Agama ini jangan membusukkan agama sana juga jangan membusukkan agama sini. Toh kita ini adalah memiliki keyakinan yang sama, pegangan yang sama, bertuju kepada Tuhan. Wah, tapi agama itu tidak sama. Semua ada konsekuensi. Jangan sampai ketika saya bicara ini menganggap bahwa Sultan Rohidin Patrakusuma SHMH menyamaratakan agama. Tidak. Maksud dalam hal ini konteksnya lakum dinukum waliyadin. Setiap agama punya kitabnya masing-masing, punya jalannya masing-masing, punya tujuannya masing-masing. Jadi satu sama lain jangan saling menjelekan, jangan saling menyalahkan. Hormatilah keyakinannya masing-masing. Itu amanat saya, pepatah saya, pepatah saya untuk lahirnya kesiliwangian. Dan ketika bicara nanti ada kecurangan di dalam hukum, datang ke Salacau. Saya di sini mendirikan lembaga advokasi hukum, dan saya memiliki SKA, sertifikasi advokasi hukum, baik pun hukum tata negara. Dan saya juga di Surabaya punya itu senior, Dr. Dadang SHMH pakar hukum. Beliau di Surabaya, di Jawa Timur. Di sini juga ada lembaga Tritunggal Sakti. Ini banyak orang-orang magister hukumnya yang bergabung di Tritunggal Sakti untuk nanti membackup manakala keluarga perlu didampingi ketika mau ada pengajuan ke MK, ada gugatan ke MK. Salacau siap menyiapkan advokasi hukum. Mau doktor ada, mau profesor ada, mau S1-nya banyak, mau S2-nya banyak. Jadi saya tegaskan kepada calon satria manakala mau mengajukan gugatan, Salacau siap memfasilitasi dan mendampingi.
Dan termasuk saya pun siap. Saya pun sudah mendapatkan SKA advokasi hukum, baik pun yang lainnya. Itu. Jadi bukan berarti saya ini mengatakan nggak jago. Saya yang jago. Cuman untuk mendapatkan keadilan. Rasa adil itu harus jelas. Jangan sampai keadilan yang kita miliki itu diintimidasi dengan kekuasaan. Karena yang tadi 1000 kebenaran akan bisa dikalahkan dengan 1 kekuasaan. Maka Salacau Tunggu Rahayu menyiapkan juga para satria-satria hukum yang siap mendampingi, mengadvokasi para satria-satria yang turun bertarung manakala di dalam pertarungan ada hal-hal yang perlu diperjuangkan kembali di Mahkamah Konstitusi. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi saya di sini memberikan satu arahan, nasihat, papagah, pandangan, dan jangan takut dengan segala sesuatu hal. Di dunia ini sudah menjadi sepakat, sudah menjadi pemufakatan dunia bahwa hukum adalah panglima, tidak mengenal pangkat dan jabatan. Jangan pernah takut dengan pangkat dan jabatan. Selama kita benar, selama kita menjalankan aturan yang benar, maju. Dan saya siap mendampingi siapapun. Tidak perlu memikirkan, wah saya duitnya berapa, yang penting kita maju aja nanti. Masalah itu nomor sekian. Manakala ada rasa ketidakadilan yang didapat, datang ke Salacau. Ayo, saya siap menurunkan para satria-satria yang siap mengadvokasi. Mau itu di MK, di Kejaksaan Agung, di Mahkamah Agung, mau di Mahkamah Konstitusi, Kejari, Kejati, Salacau siap memberikan pendampingan hukum. Mau pakai doktor, mau pakai profesor, mau S2, mau S1, sudah saya siap. Dari Sabang sampai Merauke. Di setiap wilayah ada perkantoran untuk advokasi hukum. Kenapa saya bicara demikian? Dunia ini, terutama tahun ini dan 2004, ini adalah tahun politik yang sifatnya panas. Satu sama lain tadi saya jelaskan. Kelompok ini mencurigai kelompok sana mencurigai kelompok ini. Akhirnya tidak ada ketentraman, kedamaian. Satu sama lain saling mencurigai. Maka saya nyatakan bahwa Salacau sebagai cagar budaya ini adalah rumah kebinekaan. Saya siap menerima untuk audiensi, untuk tukar pendapat dari basis apapun, dari basic apapun, dari basis partai politik, mau yang putih, yang merah, yang hijau, yang kuning, yang ungu, yang putih, silakan. Manakala hanya saya minta yang menang ulah nepak dada bari somong bedegong kumuluhung adigung, nukalah ulah nepak tarang bari leweh bari cerik balilihan. Kemenangan adalah ujian pertama, kekalahan juga adalah ujian pertama, adalah kesuksesan yang tertunda. Itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati. Terlepas kata-kata saya ini seperti ini, inilah khasnya saya sebagai Ketua Cagar Budaya Salacau Tunggu Rahayu. Manakala ada tata cara, bahasa, anggah ungguh yang kurang tepat, kurang baik, yang tidak enak didengar dan tidak bisa dimengerti, siapapun yang ada di sini, baik pun di tingkat nasional yang melihat di televisi, baik pun di luar negeri, bahwa saya pribadi Rohidin bin Haji Raden Saifullah SHMH siap menerima untuk berargumentasi dan berdiskusi. Nah, nomor terakhir di 2004 nanti juga akan memilih presiden. Sekarang yang sudah ramai ada 3 calon. Ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Prabowo Subianto. Itu adalah calon pemimpin putra-putra terbaik bangsa. Yang saya minta kepada saudara semuanya, hari ini kan dunia IT. Dunia IT ini penuh dengan kontra intelijen, dengan pembusukan partai politik. Daripada pusing memikir, terus datang video ini di grup, di WhatsApp, di media, lebih baik bertafakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apalagi kita sebagai umat Islam memiliki cara yang disebut istikharah. Istikharah, lakukan sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Tuhan. Siapakah yang akan Allah tunjuk menjadi pemimpin yang layak untuk saya pilih? Jangan terbawa dunia berita media yang satu memburukan ini dengan berbagai persoalan. Biarkanlah ini adalah dunia rekayasa, dunia panggung sandiwara yang penuh dengan segala macam aspek. Di sini orang-orang Salako, di sini keluarga besar saya harus memiliki jati diri, harus memiliki keyakinan, di mana kita tidak terpengaruh dengan berbagai isu-isu yang beredar. Yang harus pahami ini tadi, selacau itu patsun terhadap institusi. Misalkan muncul berita Pak Anies, muncul berita Pak Ganjar, muncul berita Prabowo, misalkan menjelekkan ini praduga. Jangan terpengaruh. Karena apa? Pada hakikatnya secara duniawi, selama belum ditaruh di pengkampunan hukum, diketuk di pengadilan bahwa si A ini melanggar pasal sekian, ayat sekian, kena sanksi subsidiar pidana dan perdata sekian-sekian, dipidana sekian, itu tidak ada apa-apanya kalau belum ada putusan pengadilan. Artinya kita semua jangan terbawa arus dengan pemberitaan yang ada di media sosial. Karena pada faktanya beliau bertiga adalah putra terbaik. Sampai hari ini juga belum ada putusan pengadilan yang menetapkan salah satu di antara beliau bersalah. Artinya yang beredar itu hanyalah domain argumen kontra intelijen yang menjebak rakyatnya, yang menjebak orang-orang yang tidak mendukung salah satu. Maka ketika dalam dunia seperti ini lebih baik banyak diam. Bekerjalah seperti biasa untuk mencukupi anak cucu kita dan keluarga, dan beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Biarkan urusan dunia ini kalau kita tidak bisa bermain di dalamnya. Karena dunia ini adalah perumpamaan, dunia ini adalah panggung sandiwara. Manakala kita belum bisa bersandiwara menghadapi dunia panggung tersebut, lebih baik diam, urus pekerjaan kita, beribadah, bertafakur, bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amanat saya atas nama Sultan Patra Kusuma 8, baik pun juga atas nama Sri Paduka yang mulia Prabu Surawisesa yang naik tahta 1521 Masehi di Galuh Pakuan Pajajaran. Jadi saya mewakili beliau tokoh terdahulu sebagai histori pemerintahan asal-usul, menyampaikan amanah kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, agar di dalam kehidupan ini tetap kita memiliki pegangan hidup, tujuan hidup, dan mampu melindungi keluarga kita yang menjalankan ku angkusikum wa ahlikum. Dan apabila kata-kata saya banyak diulang, mohon dimaafkan, bukan semata-mata tidak ingat, tetapi agar kolaborasi perkataannya ini mudah dimengerti. Karena saya tadi sudah meminta kepada Tuhan, Robbis rohli sodli wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qauli. Jadi sebelum saya bicara ini sudah memohon kepada Tuhan bahwa berikanlah saya kemampuan untuk berbicara yang mampu didengar dan dirasakan dan dimengerti oleh siapapun yang mendengar saya. Artinya apa yang saya sampaikan semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kekurangan, kehilapan, kelemahan dalam menyampaikan tutur bahasa, semata-mata dari kebodohan saya, karena manusia al-insan mahalul khoto. Manusia itu tempat salah dan lupa. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya dan diluhurkan di bawah derajatnya, dan diampuni segala dosa perdosanya, dan dikabul segala hajat dan cita-cita, baik pun perjuangannya untuk menata kehidupan berbangsa bernegara untuk dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Biantara di Paduka Sultan Agung Patra Kusuma anu ke-8. Mugia miwejang anjeunna urang biasa ngalaksanakeun.
Anu salajengna doa. Anu pada yang doa pangresa Bapak Muhammad Aling Ridwan ka anjeunna dihaturna. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lijalali wajhikal karim wa bimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawinna alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidina amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara tikawit duga akhir parantos reng bisa dilaksanakan. Sim kuring salaku jurudu siapa tenana kasuhun pilih kirang tata titi diduga kali prayoga. Cak ia cerita orang tendendah dalam sim pisan sampereun orang tunda dihanyuang siang kesantangan. Tutus langkung ke panghalang buat cepanon cadang sapakan moga agung cukup lumur timbar pangampura. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum